semuanya, salam Semina Padi. Nah, di kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan pertanyaan ini. Apa kekasan orang Katolik di Indonesia? Nah, pertanyaan ini bisa jadi sering ditanyakan kepada kita, kepada teman-teman Semina Padi. Untuk apa menjadi orang Katolik? Apa yang dapat diberikan sebagai orang Katolik di zaman ini bagi bangsa ini? Nah, sebelum kita masuk ke situ, sangat baik kalau kita pertama-tama punya pemahaman yang benar dulu tentang arti gereja saat ini. Teman-teman Semina Padi dan kebanyakan kita itu bisa jadi sering mengartikan gereja sebagai bangunan suci yang digunakan untuk tempat beribadah orang-orang Kristen, khususnya pada hari Minggu dan hari-hari besar seperti Natal dan Paskah. Nah, pengertian tersebut nggak salah sih. Tapi pertama-tama gereja itu dipahami sebagai suatu persekutuan umat beriman yang dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup dan pekerjaan sehari-hari. Gereja adalah kita, orang-orang yang telah dibaptis dan masuk dalam himpunan umat beriman dari berbagai suku, bangsa, golongan, ras, budaya, bahasa, dan lain-lainnya sebagai satu persekutuan dalam iman akan Yesus Kristus. Gereja itu pada dasarnya diisi oleh orang-orang yang telah dibaptis dan menerima tugas untuk ikut serta dalam 3 tugas Kristus, yaitu mengajar, menguduskan, dan menggembalakan atau memimpin. Masing-masing orang itu melaksanakan 3 tugas Kristus dalam pekerjaan dan cara hidup mereka masing-masing. Ada yang memilih untuk menjadi imam. Dengan demikian ia bertugas untuk memberikan pelayanan pastoral dan sakramen-sakramentali kepada umat beriman. Ada yang memilih untuk menjadi biarawan atau biarawati. Dengan demikian ia bertugas untuk memberikan kesaksian tentang kehadiran kerajaan Allah di tengah umat manusia. Ada juga yang memilih membangun keluarga. Dengan demikian mereka bertugas untuk menunjukkan kepada dunia cinta Kristus yang besar bagi manusia serta mengembangkan kehidupan baru melalui kelahiran serta pendidikan anak. Teman-teman Semina Padi, sekarang ini tak bisa dipungkiri bahwa masih ada yang mengagungkan satu kelompok dibandingkan kelompok yang lain. Ada yang menilai bahwa kelompok yang satu akan mampu membawa seseorang kepada kesucian dibandingkan kelompok yang lain. Tapi gereja mengajarkan kita, teman-teman Semina Padi, bahwa semua jalan yang dipilih oleh setiap pribadi, entah itu menjadi seorang imam, biarawan atau biarawati, maupun awam berkeluarga, itu diharapkan mampu membimbing setiap orang menuju kesucian sejati. Kita semua itu dipanggil untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan Allah bagi dunia dan masyarakat di sekitar kita. Nah, teman-teman Semina Padi, kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Apa kekasan orang Katolik di Indonesia? Kita coba untuk menjawab pertanyaan ini dari asal muasal kata Katolik. Katolik dalam bahasa Yunani itu berarti umum, terbuka, dan universal. Nah, orang Katolik di Indonesia itu hidupnya nggak jauh berbeda dengan orang-orang lain yang juga tinggal di Indonesia. Sama-sama bekerja, sama-sama mencari nafkah, sama-sama makan nasi, sama-sama tinggal dalam masyarakat. Lantas,
Apa yang khas, apa yang unik dari orang Katolik di Indonesia? Nah, yang menjadi kekhasan orang Katolik di Indonesia itu adalah orang Katolik di Indonesia menghidupi kekatolikannya, menghidupi iman Katoliknya dalam pekerjaan dan hidup sehari-hari. Nah, ini perlu diingat baik-baik. Jadi, kekhasan kita sebagai orang Katolik di Indonesia itu adalah kita menghidupi iman Katolik dalam konteks pekerjaan dan hidup kita sehari-hari di tengah masyarakat Indonesia. Contohnya, ada orang Katolik yang menjadi ASN. Ia gak jauh berbeda dengan orang lain yang juga menjadi ASN. Tapi kekhasannya adalah ia menghidupi iman Katolik dalam pekerjaannya sebagai ASN. Contoh sederhananya adalah ia mengundang orang sekantornya itu untuk tidak lupa melaksanakan ibadahnya. Kita perlu ingat bahwa kita bukan memaksakan iman Katolik kita kepada orang lain, tapi justru kita perlu mendorong orang lain untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang berketuhanan. Orang yang memiliki iman kepercayaan akan Allah yang Maha Esa. Itu baru cocok. Itulah kekhasan orang Katolik yang seharusnya dihidupi dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, bahasa, dan budaya. Contoh lainnya lagi adalah membangun persaudaraan dalam lingkungan sosial di sekitar kita. Di setiap lingkungan sosial masyarakat tempat kita tinggal, hidup orang-orang dari berbagai macam latar belakang ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain. Kepada mereka, orang Katolik diajak untuk secara terbuka menerima mereka sebagai saudara. Sekali lagi, kita perlu ingat teman-teman Semina Padi, kita bukan memaksakan iman kita kepada mereka, tapi kita selayaknya mengundang mereka untuk sebagai satu saudara bersama-sama mewujudkan iman kepada Allah dalam perbuatan-perbuatan baik di lingkungan masyarakat. Ketika ada teman yang berduka, walaupun berasal dari latar belakang yang berbeda, namun toh kita sebagai orang Katolik perlu mendatangi dan menunjukkan bela rasa sebagai satu saudara yang turut merasakan duka cita yang sama. Ketika ada tetangga yang berbahagia, kita juga sebagai orang Katolik perlu mengunjungi dan memberikan dukungan bagi dia agar ia semakin berbahagia dari hari ke hari. Teman-teman Semina Padi, kita punya dasar negara yang mempersatukan kita semua, yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila memuat dasar hidup orang beriman Indonesia, yaitu beriman, berperi kemanusiaan, bersatu sebagai saudara sebangsa setanah air, berdemokrasi, dan berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan makmur merata. Yesus sendiri mengajak kita untuk turut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Dalam sejarah Indonesia, ada banyak orang Katolik, tokoh Katolik yang turut ambil bagian dalam mengembangkan kehidupan berbangsa yang satu di tengah kemajemukan. Sebut saja Monsinyur Sugio Pranoto, Ignatius Joseph Kasimo, Frans Seda, Agustinus Adi Sucipto, Yosudarso, JB Sumarlin, dan lain-lain. Kita pun bisa menjadi orang Katolik yang dapat ikut ambil bagian dalam keprihatinan bangsa ini. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Kita sudah dapat mewujudkan 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, teman-teman Semina Padi, kelihatannya sih yang tadi itu sederhana, tapi apakah itu sudah kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari?